Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustadz selalu berdoa dimanapun anak-anakku berada selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Nah, untuk pagi hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang menyelesaikan masalah operasi hitung campuran dalam soal cerita. Menyelesaikan masalah operasi hitung campuran pecahan. Seperti pada bilangan cacah, kunci untuk dapat menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran pecahan adalah kemampuanmu dalam memahami cerita dengan baik. Jika kamu dapat memahami soal cerita dengan baik, maka akan lebih mudah merumuskan kalimat matematika yang tepat. Nah, contoh yang pertama. Riko mempunyai bambu sepanjang 4,8 meter. Setengah dari panjang bambu tersebut akan digunakan Riko untuk membuat mainan. Dari sisa bambu tersebut diberikan kepada Rocky 1/4 bagian. Berapa meter sisa bambu Riko? Nah, cara mengerjakan yang pertama adalah memahami isi cerita dengan baik. Yang kedua, buatlah kalimat matematika supaya mempermudah. Yang ketiga, ubahlah dalam bentuk yang sama. Nah, kalimat matematika pada contoh soal yang pertama adalah 4,8 dikali 1/2 dikurang 1/4. Nah, misalnya ini ada dua cara, yaitu cara dengan merubah ke bentuk pecahan biasa dan desimal. Nah, cara yang pertama yaitu menggunakan pecahan biasa. 4,8 dikali 1/2 dikurang 1/4. 4,8 satu angka di belakang koma menjadi 48/10 dikali 1/2. Langsung kalikan saja. 48 dikali 1 hasilnya adalah 48. 10 dikali 2 hasilnya adalah 20. Sehingga 48/10 dikali 1/2 hasilnya 48/20. Nah, ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 4. 48 dibagi 4 hasilnya adalah 12. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Kemudian baru dikurangkan dengan 1/4. Jadi 12/5 dikurangkan dengan 1/4. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa kita harus menyamakan penyebutnya, yaitu penyebut 20. 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 dikali 12 hasilnya adalah 28. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. 5 dikali 1 hasilnya 5/20. Jadi 48/20 dikurang 5/20 hasilnya adalah 43/20. Jika didesimalkan menjadi 2,15 meter. Nah, cara yang kedua yaitu dengan merubah bentuk ke desimal. 4,8 dikali 1/2 dikurang 1/4. 4,8 sudah dalam bentuk pecahan desimal, tinggal 1/2 dan 1/4. 1/2 ini dengan cara merubah menjadi desimal dengan pembagian bersusun. 1 dibagi 2 tidak bisa, kita tuliskan 0. 0 dikali 2 hasilnya 0. 1 dikurangi 0 hasilnya adalah 1. 1 dibagi 2 tidak bisa, kita tambahkan 0 dan hasilnya kita kasih tanda koma. 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. 5 dikali 2 hasilnya 10 dan habis. Kemudian 1/4. 1/4 ini dirubah menjadi pecahan desimal, caranya sama dengan pembagian bersusun. 1 dibagi 4 hasilnya adalah 0. 0 dikali 4 0. 1 dikurangi 0 hasilnya 1. Kemudian kita tambahkan 0 karena 1 dibagi 4 tidak bisa, dan di atasnya kita kasih tanda koma. 10 bagi 4 hasilnya adalah 2. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8.
10 dikurangi 8 hasilnya adalah 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, kita tambahkan 0 kembali sehingga menjadi 20. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20 dan habis. Kemudian jika sudah menjadi pecahan desimal, tinggal 0,8 dikali 0,5 dikurang 0,25. Nah, kita kalikan terlebih dahulu karena perkalian kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan pengurangan. Jadi 4,8 dikali 0,25 hasilnya adalah 2,40 atau bisa juga ditulis dengan 2,4. Kemudian baru dikurangkan dengan 0,25 yang hasilnya adalah 2,15. Jadi berapa meter sisa bambu Riko? Jadi sisanya adalah 2,15 meter. Contoh yang kedua, Ibu Dina membeli tepung terigu sebanyak 43/4 kg. Tepung terigu tersebut digunakan untuk membuat kue sebanyak 31/2 kg. Lalu ia membeli lagi sebanyak 2,25 kg. Tepung terigu yang dimiliki Ibu Dina sekarang adalah, nah, cara pengerjaan contoh yang kedua, yang pertama, memahami isi cerita dengan baik. Yang kedua, buatlah kalimat matematika supaya mempermudah. Yang ketiga, ubahlah dalam bentuk yang sama. Nah, ini ada dua cara. Yang pertama dengan merubah ke bentuk pecahan biasa dan yang kedua dengan desimal. Cara yang pertama, membuat kalimat matematikanya dari contoh soal yang nomor 2 yaitu 43/4 dikurang 31/2 ditambah 2,25. Nah, ini ada pecahan campuran dan pecahan desimal. Kita rubah menjadi pecahan biasa. Jadi 4 dikali 4, 16 ditambah 3, jadi 19/4. 2 dikali 3, 6 ditambah 1 sehingga menjadi 7/2. 2,25 ini dirubah menjadi pecahan biasa. 2 angka di belakang koma menjadi 225/100. Sama dengan ini, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa harus disamakan penyebutnya. Dan kita kerjakan dari kiri yaitu pengurangan. 19/4 dikurang 7/2. Kita samakan penyebutnya 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1, 1 dikali 19 hasilnya 19, 4 dibagi 2 hasilnya 2, dikali 7 hasilnya 14, 19 dikurang 14 hasilnya adalah 5/4. Kemudian baru kita tambahkan dengan 225/100. Nah, kita samakan penyebutnya juga 100. 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25. 25 dikali 5 hasilnya adalah 125. 100 bagi 100 hasilnya 1 dikali 225 hasilnya 225. Jadi 125 ditambah 225 hasilnya adalah 350/100. Jika dijadikan desimal hasilnya adalah 3,5 kg. Cara yang kedua yaitu merubah ke dalam bentuk desimal. 4 3/4 dikurang 3 1/2 ditambah 2,25. Caranya yang pertama yaitu pecahan campuran dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi 4 dikali 4 16 ditambah 3 19/4. 2 dikali 3 6 ditambah 1 7, jadi 7/2 ditambah 2,25. Jika sudah menjadi pecahan biasa, kita bagi dengan cara bersusun untuk merubah menjadi desimal. 19 bagi 4 hasilnya adalah 4. 4 dikali 4 16. 19 dikurangi 16 yaitu 3. 3 dibagi 4 tidak bisa, kita tambahkan 0 dan hasilnya kita tambahkan koma. Jadi 30 dibagi 4
perkalian 4 yang mendekati 30 atau yang sama 30 adalah 7. 7 dikali 4 hasilnya adalah 28. 30 dikurangi 28 hasilnya adalah 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, kita tambahkan 0 kembali. Sehingga menjadi 20. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Kemudian 7/2 jika dijadikan pecahan desimal, caranya adalah dengan cara pembagian bersusun. 7 dibagi 2 perkalian 2 yang mendekati 7 atau yang sama dengan 7 adalah 3. 3 dikali 2 hasilnya 6. 7 dikurangi 6 hasilnya adalah 1. 1 dibagi 2 tidak bisa, kita tambahkan 0. Kemudian menjadi 10 dan jangan lupa hasilnya kita beri tanda koma. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Jadi 7/2 pecahan desimalnya adalah 3,5. Jika sudah ke dalam bentuk desimal, kita tinggal mengurangkan dan menjumlahkan saja. Jadi 4,75 dikurang 3,5 ditambah 2,25. Nah, ini kan tidak ada tanda kurung, maka kerjakan dari kiri karena penjumlahan dan pengurangan ini memiliki kedudukan yang sama. Jadi kita kurangkan terlebih dahulu, yaitu 4,75 dikurangkan dengan 3,5. 4,75 dikurangkan dengan 3,5. 5 kurangi 5, 5. 7 kurangi 5, 2. 4 dikurangi 3, 1. Jadi 4,75 dikurang 3,5 hasilnya adalah 1,25. 1,25 kemudian kita jumlahkan dengan 2,25. 1,25 ditambah dengan 2,25. 5 ditambah 5, 0. Simpan 1 ditambah 2, 3 ditambah 2, 5. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Jadi 1,25 ditambah 2,25 hasilnya adalah 3,5. Selanjutnya contoh yang nomor 3. Joko pergi ke toko buku dengan membawa uang Rp100.000. Sebanyak 75% bagian dari uangnya dibelikan buku. 1/5 bagian dari sisanya dibelikan pulpen. Berapa sisa uang yang dimiliki Joko? Nah, cara mengerjakannya yaitu memahami isi cerita dengan baik. Bacalah dari awal hingga akhir. Yang kedua, buatlah kalimat matematika supaya mempermudah. Nah, Joko membawa uang tadi sebanyak 100.000. Kemudian Joko membeli buku yaitu 75% dari uang 100.000. Jadi 75 plus 100 dikali 100.000 hasilnya adalah 75.000. Uang sisa Joko setelah membeli buku yaitu 100.000 dikurangkan dengan 75.000 hasilnya adalah 25.000. Joko lalu membeli pulpen 1/5 dari sisa uang membeli buku. Jadi 1/5 dikali 25.000 hasilnya adalah 5.000. Jadi sisa uang Joko adalah uang yang dibawa ke toko buku dikurangkan dengan uang untuk membeli buku dan pulpen. Jadi 100.000 dikurangkan dengan 75.000 ditambah 5.000 sehingga menjadi 100.000 dikurangkan 80.000 sehingga menjadi 20.000. Jadi sisa uang yang dimiliki Joko adalah Rp20.000. Cukup mudah ya anak-anak. Ustadz cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.